Pak, ini si pastor sedang makan kan? Itu Sister Jonas. Dia bukan orang sebelum, tetapi dia syukur juga istri saya ada. Pastor, saya dengar khotbah kamu 10 tahun yang lalu, bolehkah saya ambil gambar dengan kamu? Saya ingat waktu itu saya berhingus, demam, sudah pun sakit, mana lagi ada senyuman. Kalau sehat boleh ambil gambar. Macam kita selalu ambil gambar, kasih like Instagram dan lain-lain. Haleluya. Haleluya. Saudara, sebab saya yakin Tuhan mengasihi saya, saudara. Roma 5 ayat 5 merupakan di antara ayat kesukaan saya. Roma 5, mari kita lihat, saudara. Roma 5 ayat 5. Kasih Allah tercurah ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Roma 5 ayat 5. Surat Roma ayat yang kelima. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Luar biasa kan? Itu pengalaman kelahiran kembali saya, saudara. Kasih Tuhan itu semurni-murninya. The agape love. Kasih Tuhan itu sesuci-sucinya. Mengatasi kasih di antara lelaki dan perempuan. Mengatasi kasih di antara ayah dan anaknya, atau ibu dan ayahnya, atau teman, bestie kata orang, your best friend. Kasih Tuhan itu luar biasa. Saya alami malam pertama dalam pertemuan saya dengan Tuhan Yesus Kristus. Sampai hari ini, saya yakin Tuhan Yesus mengasihi saya. Itu memberi kekuatan saya melakukan pekerjaan bagi Tuhan. Saudara, tidak ada manusia terlepas dari kelalaian dan kelemahan, saudara. Tadi pastor bersaksi, wah 1 hari saya berani ya, sekian hari sampai sekian hari saya pastor sidang Beverly Hills. Mungkin 4-5 tahun pasti ada kekurangan kelemahan pastor kan. Mungkin 4 bulan ini pun kamu lihat sudah banyak kelemahan pastor kan? Tapi Tuhan ampuni, seperti Tuhan mengampuni saudara, Tuhan juga mengampuni pastor kamu. Jadi maksudnya kita harus tahu Tuhan akan menilai kita, memberi upah kepada kita seturut dengan perbuatan kita, seturut dengan pekerjaan yang saudara lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Saudara diberi upah surgawi. Saudara, saya mau teruskan di sini. Ayat 12. Kembali kepada Wahyu bab 3. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Ini bahasa Indonesia, penompang, tiang. Barang siapa menang, ia akan kujadikan tiang atau penompang di dalam bait suci Allahku, yang tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutulis nama Allahku. Ini kata-kata Tuhan Yesus. Perhatikan saudara. Jangan terkejut. Tuhan Yesus katakan ada nama Allahnya. Nama kota Allahnya, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga, dari Allahku dan namaku yang baharu. Tuhan Yesus satu hari akan memberitahu kepada kita nama Yesus yang baharu. Mungkin bukan Yesus, seperti di sini lah. Ya, Yesus adalah nama baru kan, tapi kita belum tahu. Pada hari kedatangan Tuhan Yesus, Dia akan memberitahu kepada saudara dan saya nama baharunya, nama Allahnya. Pastor sudah ajarkan, jangan kamu lupa. Dalam Injil Yohanes, Maria Magdalena, waktu Yesus telah bangkit, dia mau memeluk sebab dia sangat mengasihi Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus katakan, jangan dulu. Aku belum naik kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Jangan kamu terkejut. Maksudnya Tuhan Bapa di surga adalah Allah atau Tuhan kepada Yesus Kristus. Dan saya pernah jelaskan bahwa nama pribadi Tuhan itu adalah Yahweh. Yohanes, Wahyu 14 ayat 1 mengatakan orang dunia dicap
nomor 666 di dahi mereka, di tangan mereka. Kan? Hampir sekarang di mana-mana saya pergi, kadang-kadang orang ketawa saya kalau saya pakai cash. Ada beberapa kedai sudah beritahu saya, we don't take cash anymore. Tidak tahu kamu ada pengalaman atau tidak. Kalau saudara melawat di negara Cina, adik saya selalu pergi di negara Cina. Dia beritahu saya beberapa macam Beijing, Shanghai, 90% kedai di sana no cash. You need to have an app untuk bayar. Tiada cash. Apa yang akan berlaku pada akhir zaman? Orang yang dicop 666 baru boleh jual dan beli atau didahi. Senang kan? Dulu itu peraturan vaksin pun kan, siapa yang suhu dia masih 37 baru boleh masuk. Bagaimana kita kasih tengok tuh suhu? Ada itu tembak itu tangan, tapi kemudian ada yang di kepala kan, menakutkan juga. Nanti jangan kamu ambil itu 666. Maksudnya satu hari, bukan saja lagi main app. Ada sesuatu di tangan kanan orang, ini orang kan, bukan kita, ini orang percaya tidak ambil itu. Dia masuk kedai, dia begini saja, dia bayar. Kan? Tidak payah pakai app, telepon, sebab ada chop di tangan kanannya. Ataupun dia jalan di pas tu scan di dahinya, klik dong. Nah, tolak sudah 100 ringgit dari account. Semakin dekat kita penggenapan akhir zaman sudah. Sebab teknologi semakin canggih sudah. Luar biasa kan? Tapi di situ Wahyu 14 ayat 1 mengatakan, orang yang percaya di atas dahi mereka tertulis nama anak domba dan nama bapaknya. Nama Tuhan Yesus dan nama Bapaknya. Saya mau ulas sedikit saja supaya tiada orang keliru. Mungkin 2 bulan yang lalu saya pernah khotbah, kita pernah nyanyi lagu Yahweh Rafa itu. Kalau nama Tuhan Bapa dalam perjanjian lama jelas, nama pribadinya adalah Yahweh. Nah, pastor beri satu ilustrasi supaya jangan kamu keliru. Setiap kita ada Bapa kan di sini kan, dan Bapak saya, nama dia Anthony. Saya Antoninus. Tapi bila saya panggil nama bapak saya, maksudnya bila saya panggil bapak saya, kalau anak pakai nama lain kan? Jarang kan? Jadi kita akan panggil bapak, daddy atau bapak. Macam anak saya pun, mana dia berani bilang Tony kan? Sama juga. Itulah Yesus mengajar kita berdoa kepada Bapa. Tidak payah kita sebut nama Yahweh. Dalam perjanjian baru, tapi orang Yahudi tahu 6.800 kali nama Yahweh disebut. Kita tahu nama Bapa, nama Allah Yesus. Menurut ayat ini kita tahu, tapi kita tidak perlu sebut. Yang kita perlu sebut adalah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kita akan kenal Bapa. Mungkin cukup untuk itu. Haleluya. Kalau tidak paham, pasti sentiasa ada di sini. Boleh tanya nih, belanja saya kopi-kopi lah. 1 jam saya cerita kamu tentang Tritunggal. Haleluya. Yang terakhir saudara, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, ini sebagai penggulung setiap surat inilah. Siapa bertelinga? Memang kita bertelinga, tapi kadang-kadang orang bertelinga bukan pandai dengar, lain kan? Mungkin tidak pandai dengar firman Tuhan. Perumpamaan biji sesawi itu, biji yang ditabur itu, kalau kamu tidak mendengar secara rohani, itu iblis terus ambil. Tiada guna saudara duduk dengar khotbah atau habiskan masa 2 jam di gereja kalau tidak dengar dengan baik, saudara. Ada hati seperti tanah yang subur. Maksudnya benih firman itu mesti masuk dalam hati kita. Kalau saudara tidak mau bertobat, hidup terus dalam perzinahan dalam beberapa kali, bukan saja dalam Wahyu. Paulus mengatakan, orang pencuri, perompak, pendusta, penzina tidak ada bahagian dalam kerajaan surga. Itu dalam firman Tuhan. Pastor tidak tambah, tidak kurang. Jangan marah dengan pastor.
Saya tunduk dengan firman Tuhan juga ini. Haleluya. Saudara, mari kita bertelinga dan mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaah-jemaah. Inilah pesanan Tuhan bagi saudara dan saya hari ini. Ada amin? Ya, amin. Haleluya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya jemput tim. Mari kita menaikkan sebuah pujian. Kamu bersedia? Saya harap nanti Brother On juga bersedia.